Vaksinasi tahap kedua akan memprioritaskan bagi warga lanjut usia. Cara pendaftaran pun online, apakah akan menyentuh seluruh warga lansia yang ada di penjuru tanah air, dan efektifkah dua mekanisme pendaftaran dari pemerintah untuk mengajak semua warga antusias divaksin COVID-19? Kami akan membahasnya bersama pelaksana tugas Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dari Kementerian Kesehatan, Dr. Maksi Rondonuwu, dan juga ada Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, Mas Hermawan Saputra. Selamat pagi, Dr. Maksi dan juga Mas Hermawan. Selamat pagi, Bung Timothy. Selamat pagi, Kompas TV. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Dr. Maksi dan juga Mas Hermawan. Saya mau update dulu nih dari Dr. Maksi, untuk pelaksanaan tahap kedua ini sudah sepekan yang berjalan. Bagaimana sejauh ini mekanismenya dan juga update-nya? Dan mungkin harus diingat juga bahwa ini masih berjalan juga, tahap 1 pun kan belum sampai 100% juga nih. Bagaimana pengaturannya sampai sejauh ini, dokter? Iya benar, Timothy. Memang tahap 2 kita sudah mulai. Mulainya ini karena memang untuk tenaga tahap 1 ya, untuk tenaga kesehatan kita sudah hampir 90%. Jadi kita tidak menunggu, karena yang kurangnya itu lebih banyak itu pada daerah yang sulit, sekalipun memang juga di daerah yang biasa itu masih ada juga ya terlambat mendaftar. Tapi itu pun kami prioritaskan untuk tenaga kesehatan yang belum melakukan vaksinasi, kami prioritaskan untuk di tahap 2 ini. Jadi tidak masalah, jadi kami jalan di tahap 2. Tahap 2 pun ini kami sudah mulai, seperti diketahui Pak Presiden sudah canangkan di Pasar Tanah Abang untuk sasaran usia lanjut, kemudian sasaran publik lainnya seperti pedagang pasar, guru, tenaga pendidik, kemudian ASN, TNI Polri, pegawai BUMN, BUMD, dan pekerja publik lainnya. Kami sudah untuk tahapan ini sudah melakukan distribusi vaksin. Jadi sebenarnya distribusi vaksin tahap 2 ini bukan cuma terbatas pada 4 provinsi, tapi seluruh provinsi kami lakukan secara bersamaan. Ya. Termasuk usia lanjut yang memang baru kami batasi di ibu kota negara dan ibu kota provinsi. Ya. Oke, jadi sudah berjalan sampai sudah berapa nih, Dr. Maksi, yang sudah mendapatkan vaksin sejauh ini untuk tahap kedua ini? Untuk tahap 2 ini yang lakukan vaksin ini memang kami belum merekap, karena memang rekapan kami di data Peduli Satu Data itu baru kemarin kita bereskan untuk memisahkan untuk tahap pertama dan tahap kedua. Tapi usia lanjut yang sudah melakukan vaksinasi saya kira sudah lebih dari 10.000 yang sudah mulai melakukan vaksinasi. Karena memang vaksinnya itu kan belum semua sampai di ibu kota provinsi, tapi baru terbatas, mungkin di Jawa ini baru sampai vaksinnya, yang lain masih dalam proses pengiriman. Tadi Dr. Maksi, Anda mengatakan bahwa untuk di awal tahap kedua ini memang fokusnya adalah pemberian vaksin bagi pekerja publik dan juga lansia di ibu kota dan di ibu kota provinsi baru itu. Tapi pendaftarannya apakah sudah berjalan untuk semua saat ini, atau memang disarankan bagi yang berada di kota-kota atau ibu kota tersebut saja? Ya, saya perlu klarifikasi, Mas Timothy ya. Jadi sebenarnya untuk pelaksanaan itu hanya lansia yang di ibu kota provinsi. Tapi untuk pekerja publiknya itu seluruh kabupaten kota melaksanakan. Khusus lansia saja yang di ibu kota provinsi. Khusus lansia saja di ibu kota provinsi. Dan pendaftarannya khusus lansia memang tahap awal itu kami mengalami kesulitan sehingga kami melakukan Google Form. Tetapi begitu kami mendapat data top down kami sudah kami dengan Dukcapil, mulai minggu ini kami tidak perlu lagi melakukan pendaftaran Google Form. Jadi para lansia itu hanya cukup membawa KTP yang ada di ibu kota provinsi ya, membawa KTP ke tempat pelaksanaan, itu otomatis sudah terdaftar mereka di Peduli Satu Data, karena data dari Dukcapil itu sudah dimasukkan, sudah kami terima, dan itu sudah ada prinsip ya dari Dukcapil untuk masuk ke Peduli Satu Data. Jadi untuk Google Form saya kira itu hanya sementara, dan berikut ini tidak perlu lagi membawa mendaftar
karena sudah terdaftar secara otomatis di Peduli Satu Data. Hanya cukup membawa KTP. Oke, Indonesia. ini informasi yang penting, Dr. Maksi, karena di sini justru letak salah satu kebingungannya masyarakat. Apakah saya harus mendaftar secara online melalui Google Form yang tadi Anda sebutkan, atau saya bisa mendatangi entah itu Vaskes kah, atau mungkin melalui ART saya. Nah, tadi Anda mengatakan bahwa sudah bisa membawa KTP saja. Kemana saya membawa KTP saja dan mulai kapan saya tidak perlu lagi mengisi Google Form tersebut? Ya, saya kira sudah mulai minggu ini sudah bisa melaksanakan datang ke fasilitas kesehatan, ke puskesmas, ke rumah sakit maupun ke tempat-tempat pelaksanaan vaksinasi massal yang akan dilakukan di Jakarta dan sedang dilakukan seperti hari ini di Masjid Istiqlal, sesudah tokoh agama, para lansia juga. Ya, lansia kalau tokoh agama mereka sudah sejak kemarin. Tapi lansia umum untuk lintas agama bisa datang di Masjid Istiqlal yang sementara berlangsung. Cukup dengan KTP. Ya. Sudah mulai pekan ini, tapi sekali lagi catatannya khusus lansia dan khusus yang berada di ibu kota provinsi. Sejauh ini itu yang bisa ya. Oke, saya mau ke Mas Hermawan, catatan Anda sendiri terhadap pelaksanaan mulainya tahap 2 ini, seperti saya ingatkan tadi juga bahwa tahap 1 untuk tenaga kesehatan juga sebenarnya masih berjalan beriringan dengan dimulainya tahap 2 ini. Ya, kita ingin mengevaluasi ya perjalanan proses vaksinasi di Indonesia. Pertama untuk tahapan awal, tahapan 1, walaupun sekarang sudah 90% seperti yang disampaikan oleh Pak Maksi tadi, tetap saja target untuk tenaga kesehatan yang memang segmen yang aware terhadap kesehatan, paham tentang vaksin pun belum optimal. Tercatat kalau kita lihat sejak 13 Januari sampai akhir Januari atau awal Februari, itu sebenarnya cakupannya baru 75-80%. Walaupun sekarang udah pekan kedua Februari ya, jadi ada peningkatan hingga 90%. Jadi vaccination rate kita itu sekitar 64.000 sampai 65.000 di tahapan awal, tahap pertama. Jadi kalau kita lihat vaccination rate atau rata-rata vaksinasi per hari, ini masih sangat jauh dari target kita 70% populasi atau angka sekitar 181,5 juta tujuan kita dalam 15 bulan. Nah, jadi tantangan ini masih besar ketika vaksinasi rate yang harus kita lihat. Nah, sekarang begitu masuk ke segmen kedua dengan variabilitas latar belakang yang luar biasa, para pedagang, para guru, para pekerja di sektor publik. Nah, ini tantangannya pertama di samping database, identifikasi subjek yang akan divaksin, tetapi juga proses vaksinasi itu sendiri. Nah, kita melihat bagaimana di satu titik seperti di Tanah Abang menumpuk yang pada akhirnya juga ada pengabaian terhadap protokol kesehatan. Ini cukup berbahaya dan harus dievaluasi secara menyeluruh agar distribusi titik-titik proses vaksinasi ini juga harus terdistribusi merata, tidak menumpuk pada satu kawasan, pada akhirnya akan menambah resiko transmisi COVID. Nah, di sisi lain, kita harus menghitung betul vaksinasi rate kita ini. Kalau kita mau berambisi untuk menargetkan dalam 12 bulan atau 15 bulan tuntas, idealnya kita itu paling tidak ada di angka 700 hingga 900 ribu per hari vaksinasi per hari. Nah, ini kan luar biasa tantangan ini. Nah, tantangan berkaitan dengan data, identifikasi subjek, sekaligus proses vaksinasi dan kesiapan support sistemnya. Nah, oleh karena itu teman-teman di lingkungan Kementerian Kesehatan, pertama Pak Maksi dan tim, beserta tim PEN begitu ya, ini harus mengevaluasi penuh. Dan yang kedua ini kan ada poin yang kedua ingin saya sampaikan, ada 2 mekanisme pendataan tadi ya. Pertanyaan yang menarik nih ya, apa argumen ketika lansia ini prioritas di tahapan ini adalah di ibu kota provinsi? Nah, contoh saja. Kalau kita lihat Jabodetabek, maka Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, sekitar 8 kabupaten kota di support sistem Jakarta ini kan bukan ibu kota provinsi. Nah, maka orang-orang ini adalah orang-orang urban, lansianya banyak betul. Nah, apakah tahapan ini tidak dipertimbangkan secara kawasan? Demikian juga Surabaya, kalau kita lihat Sidoarjo dan sekitarnya juga banyak ya yang support city-nya. Nah, berarti kan harus ada argumen yang menjadi prioritas, dikala juga dalam proses lansia ini agak sulit mengandalkan registrasi yang datangnya dari lansia. Tetap harus top down, harus data Dukcapil yang harus digunakan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Maksi. Nah, teknis-teknis ini saya pikir banyak yang harus kita evaluasi, mengingat vaccination rate kita ini yang kita kejar untuk kita tingkatkan. Karena
pada akhirnya kita harus memunculkan imunitas kelompok pada suatu waktu yang terukur untuk seluruh populasi kita, Bung Timothy. Oke, mungkin saya berikan kesempatan pada Dr. Maksi untuk menjawab mengenai apa alasannya mengapa memang dipilih ibu kota provinsi dulu ini untuk lansia. Baik, saya kira ini bagus ya dari sahabat saya ini. Saya kira Pak Putra, jadi memang vaksinasi rate itu kita tidak bisa ukur dengan tahap pertama itu. Nakes itu cuma 1,48 juta dibanding 181 juta, masih sulit kita mengevaluasi itu. Masih kecil, persentasinya kan kecil, 2-3% dari 181 juta itu. Ya memang untuk tahap 2 ini karena sasarannya 38 juta, disinilah kita mulai mengejar target per hari seperti disampaikan mesti 700. Kami justru menargetkan itu ya di bulan Mei, Juni itu sudah harus 1 juta per hari. Sudah 1 juta per hari, bukan 700 lagi. Kita harus selesaikan itu 1 tahun harus punya target 1 juta per hari. Kalau 700 itu tidak cukup. Memungkinkan ini Dr. Maksi ya, 1 juta sehari ya. di Mei atau Juni? Kita optimis kalau vaksinnya itu nanti di bulan Mei, Juni sudah banyak ya. Memang tahapan pengadaan vaksin kan seperti itu. Itu kalau 1 juta. Persoalannya kan kita sekarang ya kalau vaksinnya itu baru yang kita sekarang ini tahap Februari, Maret itu kan 7 juta yang kita bagikan. 7 juta ini kita bagikan ke semua provinsi. Nah sehingga ada prioritas yang sampaikan kenapa ini pada ibu kota provinsi. Salah satu itu, dan memang di ibu kota provinsi lansia itu saya kira memang mobilitas tinggi dan paling banyak lansia di ibu kota provinsi termasuk memang di Jabodetabek. Maka ini soal timing saja. Pada bulan Maret di minggu ketiga vaksinnya itu sudah juga datang. Di bulan Maret itu ada 11 juta. Tentu akan kami prioritaskan. Kami tentu menambah lagi seperti Jabodetabek untuk lansia. Jadi Pak Hermawan ini bukan persoalan karena memang kita membagi vaksin ini harus ada prioritas di Jawa Bali. Kami sudah prioritaskan 70% itu di Jawa Bali karena memang kasusnya itu 67% kasus COVID itu ada di Jawa Bali. Sesudah itu kami memprioritaskan lansia ini untuk ibu kota kabupaten. Saya kira bulan Maret itu sudah kami akan melihat ibu kota kabupaten kota juga yang saya kira seperti Jabodetabek yang harus kita prioritaskan untuk lansia. Jadi seperti itu. Tapi pada mulai April sudah semua Pak Hermawan. Bukan cuma lansia tapi semua sasaran publik itu sudah kita mendapat untuk divaksinasi. Ya semua punya termasuk ya untuk divaksinasi. Ya. Oke, jadi tampaknya memang belum gigi 5 nih Mas Hermawan dan memang ada alasannya begitu. Kenapa di tahap-tahap awal ini, terutama di tahap 1, vaccination rate-nya masih jauh dari target, bahkan tidak sampai 1/10-nya begitu Mas Hermawan. Jadi kalau seperti itu menurut Anda bagaimana? Bahwa kita memang akan ngebutnya nanti di bulan Mei dan Juni, baru kita akan bisa menyentuh sampai 1 juta vaksinasi per hari? Ya justru itu, jadi memang ini kan kita inginkan agar proses ini kan berjalan dengan lancar semua, tentu melibatkan kerjasama berbagai pihak dan ini sudah langkah yang baik. Tentu saja kita memberikan catatan-catatan ini juga untuk perbaikan. Jadi ini sudah masuk bulan kedua. Jadi kalau di bulan kedua vaksinasi rate kita masih di bawah 100.000, kemudian terjadi penumpukan pada titik-titik yang dilakukan proses vaksinasi. Dan ini kan contoh di kota besar ya, di sumber daya yang lengkap seperti di DKI Jakarta. Nah kita membayangkan tentu akan lebih banyak lagi tantangan ini di daerah-daerah yang boleh jadi tidak terliput media, tidak terawasi dengan baik. Nah, maka upaya-upaya di tahapan awal ini kan menjadi pembelajaran yang luar biasa, termasuk dalam proses pendataan nanti dan ketersediaan vaksin pada dosis yang cukup. Memang kalau ditanya apakah dosis kita sekarang cukup, ya tentu tidak, masih jauh dari cukup. Tetapi dengan yang ada sekarang, kita harus melakukannya secara efektif dan efisien. Kalau terjadi proses pelayanan yang tidak efektif, tidak efisien, maka kemubaziran mungkin boleh jadi ada vaksin yang salah sasaran, atau bahkan ada cara yang tidak tepat, maka tujuan kita untuk memberikan level imunitas yang maksimal tentu saja potensi akan terganggu. Nah ini kan proses yang harus kita pantau, kita kawal bersama dan memang
kalau berdasarkan survei Litbang Kompas ya, bahwa penerimaan atau akseptabilitas terhadap vaksin ini meningkat dari sebelumnya 40% menjadi 50%. Dan sebagian besar di antaranya akan terus meningkat ketika pemerintah dan kita semua mampu meyakinkan agar demand ini semakin baik dan semakin tinggi. Tetapi juga demand yang meninggi harus diselaraskan dengan persiapan kita yang optimal, baik distribusi titik pelayanan maupun kualitas pelayanan dan ketersediaan. Nah, pendataan menjadi sangat penting. Ketika nanti kita misalnya agak menumpuk di bulan April, Mei, Juni misalnya target dalam vaccination rate naik menjadi 1 juta misalnya per hari, itu kan bukan sesuatu yang gampang secara database dan juga secara sistem. Nah, ini yang harus betul-betul disiapkan sedari awal ini. Jadi walaupun kemarin di tahapan 1 belum mencerminkan, tetapi kan proses waktu terus berjalan. Nah, ini yang harus seiring sejalan kita tingkatkan. Dan kita yakin Pak Maksi dan teman-teman bekerja keras, bekerja ekstra. Kita tentu sering berkomunikasi, tetapi kita juga harus terus mengingatkan. Karena ini bukan hanya urusan kesehatan, bukan hanya urusan Dirjen P2P dan Kementerian Kesehatan, dan urusan kita semua. Health problem is beyond health. Ini yang harus menjadi concern kita bersama, Bang Timothy. Kembali lagi untuk pendaftaran tersebut, adakah kendala menurut Anda? Mengingat lansia ini kan mungkin ada kasus khusus lah. Tidak semua lansia juga mungkin bisa tinggal bersama keluarga, bisa membantu mereka untuk datang dan daftar langsung membawa KTP dan lain-lain begitu. Apakah ada cara yang lebih efektif atau lebih bisa inklusif bagi semua lansia yang mungkin memiliki keterbatasan gerak? Iya, dalam pengendalian COVID atau penyakit yang mewabah itu ada 2 pendekatan. Pertama, partisipasi masyarakat. Jadi ada inisiatif yang datang dari masyarakat, tapi memang ada proaktif pemerintah. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini seharusnya dalam model database kita, kalau database itu bagus, orang itu tinggal duduk di rumah menunggu kapan dia memiliki jadwal. Apakah via SMS, WA, atau pesan yang lain. Jadi karena data itu sudah ada di Dukcapil, data itu sudah dimiliki oleh pemerintah. Siapa saja bahkan berdasarkan profesinya pun bisa ditelusur sebenarnya. Idealnya kan begitu. Tetapi ketika dibuka ruang untuk proaktif dari masyarakat, harus mendaftar, harus mendatangi fasilitas kesehatan, tentu semuanya tidak akan tercover, semua tidak akan terakses dengan baik. Maka yang paling utama adalah proaktif dari pemerintah untuk mengingatkan mereka yang sudah ada datanya agar diberikan jadwalnya, ditunjukkan di mana titik mereka harus datang, dan diatur waktu sedemikian rupa agar tidak menumpuk dan tenaga kesehatan dan termasuk fasilitasnya juga siap siaga untuk itu. Nah, itu idealnya demikian, Bung Timothy. Nah, bisakah ini diatasi, Dr. Maksi? Mungkin tentu saja ini juga melibatkan pihak-pihak lain di luar Kementerian Kesehatan juga, khususnya daerah, mungkin Dukcapil juga. Adakah data mengenai lansia mana yang memang punya keterbatasan untuk bisa mendatangi fasilitas kesehatan sehingga bisa dilakukan vaksinasi tanpa harus mendatangi vaskes tersebut? Ya, saya kira data yang seperti itu, saya kira yang lebih tahu tentu di daerah kalau mencari data mana yang. Jadi begini, untuk lansia kita punya kriteria, Pak Hermawan. Mana yang bisa divaksin. Ada kriteria yang namanya frailty. Frailty itu kerentanan. Ada 5 kriteria yang dilakukan, itu salah satu adalah mampu naik tangga 10 anak tangga, mampu jalan 100 meter, tidak mudah capek, terlalu capek, kemudian berat badan turun drastis dalam sebulan, kemudian ada 4 dari komorbid, penyakit-penyakit itu. Kriterianya seperti itu. Jadi kalau di luar kriteria itu, 3 dari 5 itu, di atas 3 itu tidak bisa divaksinasi. Saya kira itu sudah ditetapkan juga bersama-sama dengan Itagi. Jadi soal pendataan itu saya kira memang tidak semua lansia kan yang harus divaksinasi. Kalau sudah di rumah tidak mampu jalan, tidak masuk di. Jadi memang tidak termasuk penerima dari vaksinasi itu sendiri ya, Dok ya? Ya, ada kriteria. Kemudian saya kira betul yang disampaikan oleh Mas Hermawan ini bahwa memang untuk tahap vaksinasi ini tidak hanya urusan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan, ini harus melibatkan semua komponen yang ada, termasuk teman-teman di
yakni Persakmi untuk membantu dari organisasi profesi dan termasuk para private partnership. Saya kira ini sudah kami galang sementara bersama Pak Menteri. Banyak sekali yang menyiapkan seperti disampaikan oleh Pak Herman. Nggak boleh cuma satu titik. Memang kami sudah memetakan, mulai menganalisis di kota-kota itu gedung-gedung mana yang bisa di Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, mana yang bisa dilakukan. Sementara termasuk mal-mal. Banyak private partnership yang ingin memberikan tempat. Dan ini sementara kami lakukan bersama-sama tentu dengan pemerintah DKI untuk melakukan agar supaya akses sasaran lansia ini paling besar untuk tahap 2 ini Pak Herman. Ada 21 juta lebih sasaran lansia seluruh Indonesia. Saya kira dibandingkan dengan pekerja publik lainnya itu hanya 16,9 juta sasaran lansia ini. Yang saya kira memang harus mendapat perhatian penuh bagi kita bagaimana akses mereka untuk mendapatkan vaksinasi. Pada intinya kami mendekatkan di samping di Paskes ya, puskesmas rumah sakit, kami juga membuat bekerja sama dengan semua pihak untuk melakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau. Oke, baik, kita akan jeda sebentar. Nanti saya akan kembali dengan pertanyaan ini, Dr. Maksi. Sebenarnya vaksin kita cukup atau tidak untuk memenuhi target yang akan kita jalankan ke depannya ini dan pemenuhannya, serta mungkin perkembangan juga mengenai adakah kejadian ikutan pasca imunisasi setelah melalui tahap 1 dan juga menjalankan tahap 2 ini. Kita akan kembali lagi dengan jawabannya saat lagi.